Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Behind the Screen dengan saya Ailan sebagai host kita pada siang hari ini dan bintang tamu kita Cynthia, Imut, dan Sam. Jadi pada siang ini kita akan bahas mengenai penggunaan sosial media di kalangan remaja, apalagi di aplikasi Instagram. Jadi, yeay! Jadi kita mau nanya-nanya nih sama kakak Cynthia mengenai Instagram. Penasaran? Yuk lanjut nonton. Oke. Jadi pertanyaan pertama. Kak Cynthia? Oke, halo. Jadi saya mau nanya nih, kan Instagram itu kan sudah aplikasi yang sudah banyak digunakan ya oleh kita nih. Bukan cuma anak remaja sih, tapi yang gen-gen milenial juga sudah pakai kan, punya Instagram. Nah ini mau tanya nih, pakai kan Instagram? Pakailah. Kalau boleh tahu sejak kapan pakai Instagram? Akunnya itu dari SMP, tapi jarang main sih. Lebih ke aplikasi lain. Oh, kenapa tidak di Instagram? Karena menurut saya waktu SMP, Instagram itu tidak terlalu penting. Oh, tapi bisa posting-posting di Instagram kan? Jarang juga. Jarang posting. Biasanya kalau untuk aplikasi Instagram itu untuk apa? Mulai aktif aplikasi Instagramnya saya itu awal itu hanya untuk buat-buat ya, yang penting ada lah akunnya. Berarti ikut-ikutan ya? FOMO. Oh, jadi untuk intinya daftar saja dulu. Tapi nonton tidak reels-reelsnya tidak. Jadi hanya untuk buat daftar akun saja ikut mereka. Posting itu hanya sekali lah kalau ada. Kalau aktifnya kapan? Mulai aktif itu COVID. Pas COVID, pas lagi sendiri-sendiri di rumah, tidak sama teman-teman. Itu sampai COVID itu buat apa saja di Instagram? Nonton kah? Atau buat itu video? Nonton reels, buat video, foto-foto lah pakai filter-filter. Oh iya kan ada filter-filter gitu kan? Filter Gugup. Tapi posting di Instagram? Iya, posting. Situlah mulai lumayan berani lah posting. Posting di Instagram. Sudah apa sih waktu itu sudah buat story gitu, cerita-cerita? Iya. Tapi mulai yang aktif itu tuh SMA lah pas SMA itu. Berarti setelah COVID itulah. Pernah buat coket-coket juga pasti. Pernah lah, pasti itu. Pasti. Terus pengaruh lah buat Instagram dari Instagram ke kehidupan sendiri. Kalau dari saya itu untuk Instagram, setelah aktif saya bermain Instagram itu banyaklah perubahannya. Saya bisa mengenal orang lain, bisa itu kabar-kabaran, kayak bisa tahu lah, oh ini dia teman namanya saya waktu SD, SMP gitu. Betul. Kita bisa jangkau orang orang luar ya, teman-teman lama kita bisa akses saling lagi. komunikasi lagi. Terus kan kalau waktu saya ya dari kemarin itu pernah kan kayak video-video yang kurang enak atau yang tidak sepantasnya, itu kayak video-video laki-laki yang kirim-kirim yang hal-hal tidak sepantas itu. Pernah waktu awal-awal itu orang-orang luar itu sengaja atau bagaimana sampai dilihat atau ditonton begitu? Tidak sengaja. Kayak kan awal mula kan pakai Instagram, kenapa nih tiba-tiba muncul itu kan? Tekan lah. Terus perasaannya bagaimana setelah nonton itu? Kaget. Ada pandangan negatif tidak tentang Instagram? Apa? Kayak kenapa sih harus kayak begini, kan bisa diakses saya kayak gitu. Kenapa dia bisa tahu, bisa kirim kayak begitu? Seharusnya kan kayak kita kan tidak saling kenal, tidak mau follow juga, tapi kenapa bisa? Begitu. Berarti itu bisa dibilang nampak negatifnya ya? Kalau ada pengaruh baiknya? Pengaruh baiknya itu sih bisa komunikasi lagi sama teman-teman yang lama yang sudah hilang kontaknya dari
tamat SMP, SD gitu. Tapi orang-orang bilang sih kalau untuk penggunaan media sosial itu bikin mendekatkan yang jauh. Oh, mendekatkan Iya, mendekatkan yang jauh. Iya, terus yang dekat dijauhkan gitu. Menurut itu benar tidak? Menurut dari Tidak. statement itu? Tidak. Tidak. Menurut saya itu lebih masuk itu mendekatkan yang jauh. Kalau Kalau menjauhkannya jauh dekat, kayaknya tidak deh. Karena kan kita masih bisa akses itu. kita bisa komunikasi langsung ya dari teman-teman Kan yang kalau dekat. mendekatkan yang jauh itu kan yang awalnya kita tidak berkomunikasi, Kita hilang kabar. kita hilang kabar, sudah kayak tidak tahu lah kehidupan satu sama lain. Terus semenjak kenal Instagram itu kayak bisa tahu, kan sering di-upload di Instagram. Jadi kayak, oh ini dia punya perkembangan sekarang, makin cantik, makin ganteng, Oh, makin iya, keren. iya. Dia tahu tentang Mm-mm. kondisi dia gitu, tanpa harus berkabar gitu ya. Oh, semenjak guna Instagram tuh ada punya hubungan tidak dengan teman online yang tidak dikenal begitu, tapi ini dia ganteng nih, manis nih, bisa lah kalau kita PDKT-an atau kita dekatan lah di online dunia gitu. Pernah. Berapa lama itu hubungannya? Atau sekedar Hanya sapa-sapa tanya-tanya begitu lah, saja? hanya Oh. say hello, halo. Dari orang dalam atau dari luar? Kebanyakan sih dari orang dalam. Dari Lebuan berarti. Teman-teman orang Kayak yang tidak yang- dikenal atau yang dari teman-teman SMA? Yang awalnya tidak kenal, tapi selama itu kayak, dia temannya ini, follow, nanti saling chat gitu. Tuh, berarti dari lihat teman gitu ya. Kalau dia teman ini follow, berarti yang itu juga Ya. kita follow ini ikut gitu. Kalau menurut saya itu tidak kenal, terus mukanya kayak aneh gitu, tidak deh, tidak dibalas. Tunggu, selain video-video yang tidak pantas nih, apalagi yang tidak perlu diperlihatkan atau tidak perlu ditampilkan di Instagram selama menggunakan Instagram itu? Selama saya guna Oke, kenapa? Aduh, kenapa nih ketawa? Pasti ada sesuatu somethingnya nih. selama saya menggunakan Instagram itu, sejauh ini yang lebih parah sih itu yang orang luar melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya diperlihatkan oleh orang lain. Itu sih sejauh saya itu lebih parah. Kalau yang lain tuh kayak chat-chat biasa. Kalau postingan itu lebih ke apa ya? Lebih ke apa? Lebih ke apa sih namanya, Kamel? Menurut saya yang boleh ditampilkan itu kayak postingan-postingan yang sewajarnya saja, terus kayak perasaan-perasaan yang sedang dialami, yang dirasakan oleh kita itu bolehlah di post di sosial media, di Instagram itu. Kalau misalnya ada yang galau karena cinta, terus karena Ada masalah. jauh dari orang tua, mungkin kayak anak rantau begitu, kan bisa dituangkan di Instagram kayak di catatannya di atas itu. Biar kalau ada postingan gitu kan, kita sebagai anak rantau kayak tadi kan, anak rantau itu mungkin saling mendukung, support Iya, gitu. bisa meluapkan juga rasa sedihnya di situ. Iya. Kalau orang tidak kenal pun pasti support kita kan. Kalau kita lagi sedih, kita lagi Iya. kurang gak enak badan atau apalah, punya yang sedih-sedih lah. atau Emang yang- menurut Elan ini, selama Elan menggunakan sosial media, pernah ketemu yang kayak begitu? Ya sering sih, apalagi kan sekarang kan, aduh sudah kayak di luar, maksudnya walaupun kita sekarang ya, maksudnya ada beberapa teman yang mereka tidak suka berinteraksi atau tidak punya banyak teman, itu mereka lebih tuangkan ke sosial media perasaan mereka saat ini. Jadi kita yang tidak kenal pun, kita yang tidak tahu perasaan dia saat ini, kita pasti tahu kondisi dia saat ini. Iya. Itu ada dampak buruknya, itu ada baiknya dan ada buruknya juga gitu. Kayak seperti itulah. Kalau mereka umbar-umbar, bukan umbar juga, mereka kasih Mereka meluapkan kabar. kesedihan Ya. juga di itu. Oke, fine saja. Selagi itu masih batas normal, boleh. Terus
sekarang ini kan penggunaan media sosial tuh bisa bukan cuma karena posting atau bukan karena ikut tren gitu kan, tapi sudah menggunakan sebagai market gitu untuk di media kan TikTok. So TikTok sebenarnya kan buat nonton kan awalnya live, tapi sekarang kan sudah mulai buka toko tuh, jadi bisa kalahkan yang abang-abang di pasar gitu kan. Instagram juga ada kan? Ada, misalnya kayak banyak yang posting-posting untuk mempromosikan barangnya di Instagram, seperti baju, barang-barang lainnya, peralatan rumah tangga. Pernah belanja di Instagram? Pernah, Berapa kali? lumayan. Kalau dibandingkan dengan aplikasi lain misalnya TikTok atau Shopee, apa tuh kira-kira perbandingannya? Lebih bagusan yang mana? Kalau Instagram itu menurut saya kan bisa tanya langsung ke ownernya, ke yang posting ini bagaimana. Saya tanya secara detail. Kalau TikTok kan kita hanya lihat sesuai apa yang ada di situ. Kita cuma lihat review dari pembeli saja. Kalau di Instagram bisa tanya langsung. Bisa tanya langsung kalau misalnya kita tuh baku follow sama ownernya yang itu. Bisa berarti gampang ya? Gampang. Gitu. Harganya terjangkau. Ya lumayan terjangkau. Lebih yang mana? Lebih affordable yang TikTok apa? Apa Instagram? Instagram. Berarti sering ya belanja di Ya Instagram? lumayan lah. Selama pesan lah dari penggunaan Instagram atau apapun lah dari kamu sendiri. Oke teman-teman, saya Cynthia akan memberikan pesan untuk teman-teman semua yang menggunakan Instagram sewajarnya saja. Jangan berlebihan, boleh mengungkapkan kesedihan, meluapkan rasa yang dialami oleh teman-teman semua, tapi jangan berlebihan sampai umbar-umbar yang tidak seharusnya. Ya. Terima kasih buat Cynthia sudah hadir di podcast Behind the Screen kita di siang hari ini. Buat kedepannya kalau ada project kita bisa kerja bareng, bisa kan? Boleh, bisa dong. Oke, terima kasih. Say bye-bye dulu. Bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video